Shalom, selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Saya akan membacakan renungan pagi dari buku Gemar. Saya ambil dari Amsal 23 ayat 26 sampai 27. Dikatakan bahwa, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit." Di sini dikatakan, berikanlah hatimu. Poin yang saya ambil adalah berikanlah hatimu kepadaku. Karena di sini kepadakunya bukan ku besar ya, ku kecil, dan dikatakan hai anakku, artinya ini nasihat dari orang tua kepada kita, siapapun itu, mau kecil, mau remaja, dewasa, berkeluarga, orang tua, orang yang sudah tua, siapapun, karena setiap orang pasti mempunyai orang tua, dan saya yakin tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi buruk. Pasti mereka berpikiran, anak saya harus menjadi lebih daripada saya saat ini, kondisinya harus menjadi luar biasa daripada saya. Dan itu kalau kita lihat di berita-berita banyak juga dari kalangan tidak mampu bisa menguliahkan anaknya sampai lulus, bahkan ada juga anaknya yang sampai gelar doktor. Artinya orang tua pasti berusaha supaya anaknya menjadi lebih baik. Nah, di sini yang saya tekankan adalah berikanlah hatimu kepadaku. Kenapa hati? Hati berbicara suatu hal yang sangat sensitif ya. Artinya hati itu bisa berubah-ubah. Saat kita mengalami sesuatu yang buruk, hati kita pasti akan memikirkan sesuatu yang buruk, meresponinya dengan mungkin kita galau, tidak semangat dalam melakukan apapun. Hati kita bimbang, bingung. Namun saat kita mengalami suatu hal yang positif, hal yang baik yang membuat kita bersukacita, hati kita riang gembira, bersemangat melakukan apapun, menganggap semuanya positif. Nah, di sini yang saya tekankan adalah berikanlah hatimu kepadaku. Itu menandakan suatu kepercayaan. Artinya kita dituntut untuk memberikan hati kita kepada orang tua kita, supaya kita percaya kepada orang tua kita untuk menuntun kita ke arah yang lebih baik, yang lebih dari orang tua kita. Di sini dikatakan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Artinya ada suatu perjalanan hidup yang kita lalui, di mana kita mendapatkan suatu pengajaran, pengalaman, banyak hal yang orang tua kita berikan kepada kita, memberikan contoh yang baik, memberikan contoh, memperlihatkan contoh yang tidak baik. Sama halnya Bapa kita di surga. Bapa kita di surga kurang apa buat kita? Dia memberikan segalanya bagi kita, memberikan kehidupan bagi kita. Dia mengajarkan sesuatu yang baik, dan dia juga mengajarkan sesuatu yang bukan tidak baik. Artinya
Dia memberitahu sesuatu yang tidak baik yang harus kita hindari dalam hidup ini. Dan di Alkitab ini semua tertulis, di mana banyak sekali cerita di dalamnya, entah itu yang baik atau yang buruk. Ada buah dari kebaikan, ada buah dari sesuatu yang buruk. Yang perlu ditekankan adalah kita percaya kepada Tuhan, memberikan hati kita. Ku berikan hatiku. Artinya bersungguh-sungguh. Saat kita memberikan hati kita, kita ada rasa kepercayaan kepada orang tersebut. Contoh, di kalangan anak muda atau bapak-bapak ibu-ibu yang pastinya dulu pernah muda. Saat tertarik dengan lawan jenis, kita akan memberikan yang terbaik bagi lawan jenis itu. Kita memberikan hati kita, kepercayaan kita untuk memperlihatkan bahwa ini loh ketulusan hatiku kepadamu, melakukan apa yang baik untuk lawan jenis kita, memberikan sesuatu yang membuat dia bahagia, supaya dia tidak menjauh dari kita. Nah, itu yang ingin kita lakukan, terlebih lagi kepada Tuhan. Saat kita memberikan hati kita kepada Tuhan, ada rasa kepercayaan. Kepercayaan itu menjadikan kita mempunyai dasar yang teguh, menghasilkan iman yang teguh untuk Tuhan. Saat kita mempunyai iman, kita tidak mungkin tergoyahkan dengan hal lain. Kita tidak mungkin mencampakkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, karena kita mempunyai dasar yang teguh, iman, kekuatan yang teguh pada Tuhan. Karena apa? Hati kita tertuju kepada Tuhan. Tapi saat hati kita bimbang, kita pasti kalau mengalami suatu masalah, ya apa ya Tuhan? Bahkan tidak jarang orang berkata, nggak Tuhan-Tuhanan lah. Sakit hati, kecewa. Karena saat hati kita kecewa, hati kita sakit, itu menimbulkan suatu kepahitan dalam hidup. Akhirnya kita membenci apapun, bahkan kita bisa membenci Tuhan. Saya sudah berdoa Tuhan, tapi tidak kunjung ada solusi. Malah saya tambah gini. Saya tekankan sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Selalu ada persoalan. Kita tidak mungkin selalu di atas, kita juga akan di bawah. Di sini juga diumpamakan, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Kalau ini spesifikasinya tentang persundalan, suatu dosa yang sangat susah untuk kita hindari. Artinya gini, bukan gimana ya saya ngomongnya, berbau-bau lawan jenis atau berbau-bau, maaf, katakanlah seks, pornografi, yang sampai saat ini bahkan di zaman-zaman sekarang tidak sedikit orang yang menampilkan sesuatu yang vulgar. Lalu di sini dikatakan, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Artinya apa? Dosa itu seperti lubang yang dalam.
yang tidak ada, yang kita tidak tahu dasarnya, dan sumur yang sempit. Kita tahu sumur juga dalam. Artinya saat kita sudah masuk ke dalamnya, kita tidak akan menemukan ujung. Dan saat kita mau lepas dari dosa ini, akan terasa sempit. Artinya saat kita sudah masuk, susah sekali keluar. Karena apa? Dia terbuai dengan kenikmatan, terbuai dengan hawa nafsunya. Dia ketagihan dengan kesenangannya. Akhirnya lupa segalanya, bahkan meninggalkan segalanya. Oleh sebab itu, saya tekankan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Saat ini pentingnya kita memberikan hati kita kepada Tuhan, supaya kita tidak goyah. Kalau kita lihat perkembangan saat ini ya, banyak orang merasa kesusahan, banyak orang yang merasa cari uang itu susah sekali. Walaupun dia sudah bekerja, tapi kok masih kurang, bahkan pendapatannya lebih berkurang. Atau yang ditarget dari kantor, omsetnya menurun. Itu membuat kita, saya sendiri pun mikir, waduh kok susah sekali. Nah, bedanya di sini saat kita memberikan hati kita kepada Tuhan, apapun kondisinya, kita percayakan kepada Tuhan. Entah itu membuat kita sakit, membuat kita bersedih, membuat kita menangis, tapi percaya, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Berdoa, terus berdoa, memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan sampai lengah. Karena saat kita sudah terjatuh dan kita terlena dalam dosa, susah untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan kita akan bertahan hidup. Kita sudah terpuruk di dalam dosa kita masuk ke dalam dosa dan tidak sempat kembali dan diizinkan Tuhan untuk menghadap kepada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, inilah kesempatan kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita nanti akan diteguhkan oleh iman kita. Kita akan dibuat peka dengan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengerti. Kita akan lebih menjadi seseorang yang bijaksana, menjadi seseorang yang tidak gampang emosi dan tidak juga lemah dalam situasi kita. Karena apa? Saat kita percaya kepada Tuhan, tiada yang mustahil. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini pentingnya kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang tulus, hati yang
bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita saat ini. Apapun kondisi kita, keadaan kita, Tuhan tahu. Tinggal kita aja mau atau tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.